begitu nggak ada penonton itu kan shocknya luar biasa. Dapat 100.000 tuh, wah senengnya. Itu bisa beli sepatu, beli tas. Ya, kembali ke Terminal Mendut. Kali ini ada tamu spesial, namanya Bu Wiwi Wijaya ya, kalau tidak salah. Bu Wiwi ini punya pengalaman yang sangat banyak banget mengenai bidang advertising. Di dalam dulu pernah backgroundnya bekerja di radio segala macam, sekarang sampai punya franchise ada beberapa. Nah, nanti kita akan kulik-kulik tuh bagaimana beliau bekerjanya di bidang itu, kok bisa sampai menarik di bidang itu. Terus pengalaman sekolahnya mungkin kita juga bisa akan tahu pengalaman sekolahnya seperti apa. Mungkin dari yang pertama, Bu Wiwi, kira-kira dulu backgroundnya kok bisa seneng sampai ke advertising, marketing, dan segala macam itu, kok bisa seneng ke dunia itu dan terjun langsung sampai sekarang bisa sukses itu gimana, Bu? Jadi sebenarnya saya menjalankannya ngalir aja, Mbak. Yeah. Oke. Jadi saya tuh terlahir sebenarnya di Semarang, besar di Kaliwungu, sampai dengan SMP, kan gitu. Tapi dari kecil memang saya suka ikut kegiatan-kegiatan pentas kesenian gitu. Terus dari SMP saya sekolah di Magelang, di SMA Muhammadiyah Magelang sini, Muhammad Muhi. Jadi dari situ makanya saya kenal Mas Tanto ya, karena saya di Magelang. Oh, iya. Di Magelang. Terus saya belajar banyak hal saya belajar di sekolahan itu, disiplinnya juga oke. Padahal zaman itu kan di Muhi ini kan sekolah favorit pasti SMA negeri dong, kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya suka, misalnya dengan lomba puisi, kan bisa mengalahkan anak-anak SMA negeri, kan gitu. Jadi intinya kita ngalir aja. Jadi dari kenapa bisa langsung ke advertising yang sekarang, meskipun saya sudah mulai pelan-pelan mundur ya. Jadi waktu itu di SMA Magelang ini, di SMA Muhammadiyah, saya mengisi di salah satu program di radio swasta di Magelang. Rasanya serasa banget loh, SMA kelas 1, terus tiba-tiba pulang dijemput sama orang radio gitu dan ngisi acara gitu. Jadi menurut saya sekolah itu perlu, tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa bersosialisasi, mengoptimalkan apa yang kita punya meskipun dengan minim gitu kan. Karena saya di sini di Magelang pun saya ngenger ya. Oh, tahu ngenger itu apa tuh? Artinya ngenger itu apa sih? Ikut di tempat saudara. Oh, oke. Kalau kan beda, anak ngekos itu kan bisa suka-sukanya. Ya, betul. Mau bangun siang, maupun apa kan gitu. Karena kita ngenger, jadi bangun harus pagi, harus ngapain kan gitu. Tertib ya. Ternyata. Harus tertib dan itu terpaksa. Disiplin yang terpaksa itu memang hasilnya luar biasa kan gitu. Meskipun waktu itu juga antara gimana ya adanya begini ya kita terima kan gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kedepannya itu kita lihat dari masa remaja ya, seperti apa gitu loh, kedepannya seperti apa. Istilahnya sekarang kalau kita mau hidup nyaman masa remaja, terus tuanya gimana kan gitu. Jadi semua itu saya jalani dengan proses, istilahnya nggak bisa diem. Misalnya di sekolah nih. Pagi harus, misalnya masuk siang ya, pagi harus bantu bikin kue, terus main teater juga, ngumpul sama anak-anak juga, belum ada acara baca puisi di mana-mana gitu kan. Zaman itu belum ada sosial media seperti sekarang gitu kan. Jadi kayaknya full ya kegiatan terus gitu. Jadi masih mending. Kalau sekarang kan udah banyak hal, banyak, maksudnya fasilitas itu terbuka lebar. Kalau dulu kan kita mau baca puisi di mana juga naik angkot dulu, kemana dulu kan gitu. Telepon juga nggak ada kan, handphone juga nggak, waktu itu belum punya gitu.
Jadi pasti janjian kemana-mana. Dan itu kita nikmati aja gitu. Dari SMA, sempat di radio, mau nggak mau kan kita belajar tuh. Belajar dengan penyiar yang senior, meskipun saya ngisinya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Itu dikasih uang saku tuh senengnya luar biasa. Beneran Zaman loh. dulu inget nggak uang sakunya berapa, Bu? Berapa ratus rupiah kan dulu ya? Masih berapa ratus rupiah? Kasih uang 5.000 aja udah. 5.000 udah banyak banget. Udah banyak banget orang aku. Saya juara baca puisi tahun berapa itu dapat 100.000 tuh, wah senengnya. Itu bisa beli sepatu, beli tas, beli Sudah macam-macam ya, Bu. tahun berapa itu. Jadi pengalaman di panggung ya, mau nggak mau itu ya harus kita akui gitu loh. Jadi seolah-olah kita di kantor itu ya di kantor ke klien, seperti di panggung juga gitu loh. Jadi udah ada timpahan mental ya, Bu ya. Mental ya kan. Jadi seneng gitu dari yang jadi pemain, akhirnya kita kerja saya pernah kerja di salah satu radio di Semarang. Itu pun saya bisa ngadain event, belajar ngadain itu umur berapa ya? 20-an kali. Event pertama Ibu apa? Bikin acara apa ya? Cover girl, cover boy zaman dulu kan. Iya. Itu tahun sekitar berapa ya, Bu? Tahun berapa ya? 80-an ya. 80 kan saya lulus SMA 85, sekitar 87, 88 zamannya majalah Gadis, Hai gitu. Aneka yes gitu. Zaman artisnya masih siapa ya waktu itu, ada Dedi Siratnya Sari, Dukun Gondrong kan gitu ya. Itu eventnya di Semarang. Semarang ya? Semarang ngadain acara-acara gitulah sama dulu Pak Tommy ya, Pak Tommy Hirnowo di radio RCT FM zaman tahun berapa itu. Saya banyak belajar banyak hal di radio itu gitu. Terus dengan audiens yang luar biasa kan, udah harus bagaimana ngatur cash flow, mesti profit kan gitu. Audiensnya mesti banyak. Nah itu belajarnya tuh dibilang otodidak ya otodidak, kita belajar dengan yang lebih punya pengalaman kan gitu. Jadi istilahnya kita dibilang terjun bebas ya terjun bebas, mau nggak mau kita gimana sih selamat kan gitu. Tapi Bu Wiwi background sekolahnya saya ada marketing ya atau advertising ya atau apa? Enggak ada. Okay. Saya SMA kerja. Saya pikir kuliah saya adalah kerja. Kan pernah kerja di in-house broadcasting service yang di salah satu hotel berbintang itu. Waktu itu zaman itu TV masih decoder. Saya kerja di hotel itu untuk bikin perencanaan program. Jadi kalau jam berapa setel program apa, program anak, program keluarga sampai selesai kan. Jadi saya ngatur durasinya berapa. Ada TV kabel ya dulu ya. Jadi semuanya harus terhubung gitu. Iya, zaman itu masih decoder ya, TV di RCTI ya dulu station itu masih pakai decoder, saya ingat itu. Jadi kerja di hotel itu untuk menyalurkan program-program ke kamar-kamar hotel itu gitu. Itu kan pengalaman yang orang nggak, dari situ yang tadinya saya nggak suka nonton film, mau nggak mau saya nonton. Ini TV programnya apa aja yang mau ditayangkan kan harus saya lihat dulu gitu. Itu berapa bulan ya? Itu nggak sampai setahun. Tapi pengalamannya luar biasa ya. Iya luar biasa, karena begitu saya salah ngitung durasi aja, yang save malam kan marah. Harusnya pulang jam 12 bisa jam 1 kan gitu. Jadi itu saya belajar banyak itu sama seseorang namanya, mudah-mudahan beliau masih sehat ya. Namanya Pak Roy Karyadi. Zaman itu tahun 86 apa ya. Terus habis itu saya kerja di Sanggar Swadaya Prativi, itu yang produksi sandiwara serial. Nah di situ saya belajar radio seluruh Indonesia tuh saya harus tahu, karena
pimpinan saya kan memasarkannya radio di seluruh Indonesia. Waktu itu serialnya Tutur Tinular. Nah, saya belajar zaman dulu ya. Jadi saya harus tahu nih kaset mana yang harus dikirim ke radio mana. Kalau orang ngurusin ekspedisi biasanya kan ya udah kirim aja. Kalau saya amatin, oh ini radio FM apa AM ya, ini daerah mana ya, gitu. Jadi saya pelajari gitu loh. Jadi harus lebih detail ya Bu. Iya, kan orang lihatnya, oh kerjanya apa sih? Bantu orang marketing, reception, tapi cuman ngangkat telepon doang enggak. Saya lakukan, saya harus tahu gitu loh. Kalau telepon ke salah satu radio pun saya harus tahu, oh ini radionya target marketnya apa, kok dia mau ngambil sandiwara serial ini untuk apa kan gitu. Jadi itu kerja di radio di Sanggar Swadaya Prativi sampai saya sedikit belajar nulis juga untuk skrip apa? Zaman dulu itu kan ada cerita untuk anak, ingat nggak? Sekarang udah nggak ada ya kaset itu. Nah saya belajar juga sama almarhum Mas Abud, itu luar biasa yang memberikan peluang saya juga. Jadi di Swadaya Prativi itu saya banyak belajar lah dari teman-teman daber yang lainnya. Apalagi kalau kita dubbing namanya anak baru, ada banyak senior kan. Kalau sampai salah kan, aduh, gak nyaman banget gitu loh. Apalagi retake terus kan, nggak enak gitu loh. Jadi itu saya banyak belajar dari situ. Terus habis dari situ, dari Jakarta baliklah ke Semarang lagi. Semarang. Belajar radio sama Pak Tommy itu kan. Terus saya belajar banyak hal lah dari zaman saya di radio itu. Iklan TV lagi luar biasa. Jadi iklan radio turun. Nah, saya belajar banget sama namanya Pak Rusmin Kusen, bagaimana menjadi marketing. Beliau juga luar biasa memberikan peluang ke saya. Karena di situ misalnya iklannya kok turun, gimana caranya supaya naik omsetnya gitu kan. Zaman di Semarang itu kan ada radio koran yang paling hit kan Suara Merdeka ya. Saya harus buka koran Suara Merdeka, apa iklannya aja, terus siapa, ada toko mana ada yang lagi grand opening, saya harus samperin satu-satu. Terus kalau dapat sepatu saya ambil sepatu, dapat baju saya ambil baju, dapat kaos saya ambil kaos. Untuk apa? Untuk pendengar yang ulang tahun siapa gitu. Jadi itu untuk sistem door to door. Door to door itu saya lakukan juga. Jadi itu pengalaman yang jadi nyali saya ditolak itu udah kan nggak semua kan, nggak semuanya semua menerima ditolak itu yang ya banyak hal lah dari situ. Jadi menimpa mental lagi ya Bu ya. Betul. Terus ngadain event acara yang off air dengan audiens yang luar biasa, sampai pernah suatu kali saya ngadain kegiatan off air nggak ada penontonnya juga pernah gitu loh. Nah itu dari situ belajar lagi, Masya Allah nggak ada penonton, gimana ini gitu. Dan itu rugi dong Bu ya? Rugi banget. Pasti itu sponsornya terus gimana Bu? Sponsornya reaksi dari sponsor itu bagaimana? Aduh, aku lupa ya. Menarik atau menarik lagi atau bagaimana? Karena festivalnya gagal, pertunjukannya gagal ya. Aku tuh lupa dulu tuh gimana ya. Seingat saya tuh kalau ngadain acara tuh selalu jadi kita bundling gitu loh. Jadi kalaupun rugi, nggak rugi-rugi amat gitu loh. Tapi finansial tuh kan masih bisa ya. Tapi begitu nggak ada penonton itu kan shocknya luar biasa. Terus kerja sampai malam-malam terus. Kan saya ngadain, jadi zamannya di Semarang belum ada kita ngadain kayak diskotik gitu loh. Zaman dulu ada kan, kalau malam tahun baru di mana gitu kan. Kita adain malam ladies night lah. Itu jadi sama Pak Tommy Irnowo itu. Habis gitu tapi pikir gila, saya kerja di Semarang ini kan kepinginnya waktu saya nggak pulang malam saya gitu. Lah kok ini kok sama aja, ya udah aku balik Jakarta lagi.
Kerja sama Pak Tommy berapa tahun itu, Bu? Berapa tahun ya? Setahun, 2 Aku tahun, tak nggak lupa. sampai. Setahun apa 2 tahun gitu lupa. Iya. Terus saya dipanggil di salah satu perusahaan advertising. Saya ngelamar Di Jakarta ya, itu ya? Di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang, tapi saya ditempatin di Jakarta. Oh. Nah, dari situ saya banyak belajar juga. Ownernya luar biasa. Advertising dulu apa, Bu? Ibu bagian apa? Terus handle Saya- iklan atau apa gitu? Saya di advertising itu dari media buyer. Media buyer itu yang nego Negosiasi ya. ke media-media radius. Oh iya. Radio cetak ngurusin gitu. Jadi dari dari planner biasanya dikasih ke buying media buying gitu. Dari situ kerja di waktu itu beliau ownernya juga sepertinya udah almarhum ya, tapi beliau sangat luar biasa, Pak Abdul Manan. Saya belajar sama beliau gitu. Udah kerja sama beliau berapa tahun ya? 5 tahun kali. Terlama ya, Bu, kerja. Ada. Habis itu pindah lagi. Pindah lagi. Sama beliau tuh saya banyak belajar banget. Jadi dari hulu ke hilir. Jadi dari media buying sampai media planning sampai saya jadi media manager. Gitu. Sama Pak Manan dari handle beberapa produk lah. Saya belajar banyak banget di sana. Bagaimana saya harus memaksimalkan uang yang saya dapat, padahal itu perusahaan orang. Saya dari dulu sudah begitu, Mbak. Jadi kalau ada planning gimana harus perusahaan tuh untung gimana caranya gitu. Terus habis itu pindah di hotline advertising 5 tahun. Saya juga banyak belajar sama Pak Biakto kan gitu. Pak Biakto Priyo Sudarsono sangat luar biasa. Saya belajar di situ gitu. 5 tahun juga. 5 tahun juga. Ya, 10 tahun belajar banyak lah menghandle klien-klien yang luar biasa kan. Jadi dari situ saya keluar bikin sendiri. Ya, sampai sekarang. Kalau Iya. sekarang apa, Bu? Yang bisnis apa yang Ibu jalani? Sekarang saya karena di iklan itu kan kompetisinya luar biasa ya. Terus saya bukan tipe orang yang saya pengen perusahaan saya besar, enggak. Saya udahlah ngalir aja gitu loh. Aku nggak ngoyo-ngoyo, udahlah ini gitu kan. Jadi saya sekarang handle di kereta, iklan kereta aja. Sekarang bisnis apa yang Ibu sedang jalani sampai sekarang? Sekarang saya lagi belajar F&B, Mbak, food and beverage ya. Karena pandemi ini kan iklan 2 tahun ya, hampir 3 tahun kali ya. Kan nggak jalan. Iya, betul. Saya perlu dapur ngebul dong. Iya. Ibu-ibu rumah tangga. Lah iya. Terus aduh gimana ini akhirnya kalau kita mau tenggelam kan apapun kita gapai apalah yang kita bisa selamatkan gitu. Ya sudah, saya belajar itu ini ada franchise salah satu brand lah gitu. Ya alhamdulillah dari situlah itu. Dan sekarang kan mulai jalan lagi, iklan di kereta kan gitu. Jadi seperti itulah yang saya jalani. Dan orang melihatnya, waduh nyaman banget ya, enak, enggak lah. Semua ada up and down, ada perjuangan yang orang kan nggak tahu apa yang kita lakukan kan gitu. Pernah di titik minus, pernah naik lagi kayak jet coaster pokoknya kan gitu. Cuman sekarang di usia yang masuk di atas 50 ya, saya nggak mau lah kayak jet coaster lagi gitu. Jadi yang smooth aja gitu. Yang penting jalan. Yang penting jalan gitu. kan gitu. Pelan-pelan kan istilahnya, pelan-pelan tapi netes gitu kan. Wong Jawa kan gitu ya. Seperti itu aja, Mbak. Jadi sekarang ya berkesenian masih. Sama Kampung Ragam Warna itu masih berjalan? Masih kan karena pandemi kita nggak ngadain festival. Selain itu juga ada kampung pesantren. Nanti mungkin tahun-tahun inilah kita mau adain festival rebana. Itu yang lebih dekat, mungkin sebelum Desember ya. Mungkin Muharram lah, sekitar bulan Muharram. Itu kita mau ngadain festival rebana lagi gitu.
Jadi itu ilmu yang dulu saya dapat di radio kan, Iya. ngadain acara off air kan gitu. Sekarang aplikasinya. Aplikasi lagi, cuman ini ada nilai-nilai idealismenya kan gitu. Iya, betul. Terus sama saya dengar Ibu juga membina ibu-ibu kampung itu untuk Iya. tanam selada atau Iya, apa. kalau itu sebetulnya kan di Kampung Ragam Warna tuh apa sih kegiatan lagi apa gitu. Kebetulan kerjasama dengan PKK Kabupaten ya, dia bilang oke Mbak, kita fasilitasi untuk yang apa namanya, yang ngajarin tuh loh Mbak untuk nanam. Ya udah, kita sediain bibit-bibitnya gitu. Sampai Seperti sekarang itu. ya masih berjalan. Masih kan ini lagi taraf belajar Lagi taraf kan itu kan perlu proses, nggak bisa ya mudah-mudahan dalam setahun nanti akan kerasa hasilnya kan, kita nggak Iya. bisa. Jadi apapun lah, orang kadang-kadang ngelihatnya kan udah jadinya. Nggak tahu dulu di balik layarnya seperti apa. berdarah-darah semua lah kan gitu. Iya. Saya ngadain pertama festival juga berdarah-darah kan gitu. Semua Dan itu jibaku. belajarnya otodidak ya Bu, manual ya. Otodidak. Saya tuh gini, kalau pengen di hati, saya mau ini ya udah saya lakukan apa yang sesuai hati saya gitu. Nanti kebentur-bentur ya udah saya harus ngerem, harus apa gitu. Ya orang punya cara belajar sendiri-sendiri ya. Nah, jadi saya seperti itu, lebih kadang-kadang pakai feeling juga dengan belajar dengan orang-orang yang di sekeliling saya tuh luar biasa semua gitu. Dari saya belajar advertising, belajar radio, belajar soal dubbing, itu saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa. Saya sih sebenarnya istilahnya mau belajar sama mereka kan gitu. Di usia yang seperti sekarang, saya sekarang sepertinya saya mulai pelan-pelan menarik diri kan gitu. Ya udahlah, apa yang ada di depan mata aja saya lakukan gitu. Terakhir Bu, tips dan triknya. Sekarang kan udah kayak iklan dan sebagainya, manajemen, marketing segala macam kan udah disesuai dengan era milenial sekarang. Iya. Nah, untuk tips dan trik bagaimana orang mau memulai marketing atau bisnis advertising atau apa Bu? Ada tips dan trik dari Ibu? Apa ya? Kalau saya itu harus ngikutin anak milenial, memang saya harus belajar. Terus terang ya. Karena saya bukan orang yang high tech. Nggak, tapi saya mau belajar, mau mendengar sama anak-anak muda. Kan gitu. Sama satu hal lagi, di era digital ini kan apapun yang dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Iya. Tapi bagaimanapun tetap tergantung manusianya. Nah, kita harus disiplin, jujur, bisa dipercaya sama orang, itu aja. Yang lainnya ngikutin. Kalau kita ngikutin semua lah high tech, tapi kita secara mental kita nggak ada, ya ngapain juga gitu. Jadi saya belajar itu, bagaimana saya harus disiplin, menjaga klien. Itu kan nggak mudah gitu loh. Dan itu perlu proses waktu lama. Kalau dari start awalnya remaja atau masa muda kita lakukan itu baik, ya kesananya baik terus kan gitu. Tapi bagaimanapun juga kadang-kadang ada ombak, ada gelombang kan gitu. Tinggal kita ngikutin aja. Kalau kita ngelawan arus, bagaimana kalau kita harus ngelawan arus? Ya gimana kita bisa selamat gitu. Iya. Udah ada ancang-ancangnya. Udah ada ancang-ancangnya kan gitu. Nggak bisa lah semua instan kan gitu. Padahal kalau sekarang itu semuanya harus serba instan dan cepat ya. Iya, kita harus melakukan prosesnya semua gitu. Nggak bisa. Itulah Mbak, kita harus sabar, disiplin, jujur. Ya itulah semua saya lakukan. 3 poin itu ya, Bu, yang gitu. Menjadi sampai sekarang Bu Wiwi seperti ini. Iya. Saya juga masih belajar terus, karena manusia life learning education kan. Iya betul, belajar yang paling berat ini sekarang belajar sama anak muda gitu. Kan harus menekan ego kita. Betul sekali. Ya udah gitu, ya, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti lain kesempatan dapat
kembali berbincang-bincang dalam Terminal Mendut. Iya, terima Nanti kasih. mungkin topiknya akan berbeda lagi atau Iya. bagaimana. Terima kasih sekali Bu Wi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin nanti podcast ini akan berguna untuk teman-teman Terminal Mendut semua dan dapat bermanfaat bagaimana trik dan tipsnya dalam menjalani bisnis segala macam nih tentunya. Ya, itu dulu. Terima kasih dan selamat sore.